Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jejak Kasepuhan. Jejaknya Kasepuhan. Nah, kali ini kita lagi berada di daerah Telaga Sari, tepatnya sih di makam Telaga Mester ya. Kalau dibilang sih kampung Telaga kata orang. ya. Kalau Telaga Sari yang sebelah sono katanya, yang ini kampung Telaga khusus, Telaga Sodong. Dan kali ini juga kita mungkin bakal sedikit mengungkap sejarah-sejarah yang ada di sini ya. Ya. Karena di sini kan ada petilasan Nyimas Melati juga ya, dan di belakang kita ada makam yang dikeramatkan di sini ya, makam Ki Mester itu sendiri, Ki Buyut Mester yang biasa dipanggil di sini. Terus di sini juga kita ya sambil apa yang kita lihat ya itu yang kita ucapkan. Dan kita di sini bertiga ya, karena nanti mungkin saya bakal ganti-gantian kamera ya, karena yang megang sini yang bakal menjelaskan. Nanti kita bakal dijelaskan oleh abang kita, biasa Itu, abang kita tercinta. nama siapa namanya? Bang Acin. Sambil jalan dulu motor kali. Yang kita hadir datang ke sini ini sebetulnya bukan makam, ini adalah petilasan atau persinggahan, dan memang benar ini persinggahannya Nyimas Melati Sri Kandi dari Banten. Tapi maaf, ini yang di dalam makam ini bukan manusia, tapi ini pusaka tombak, kurang lebih panjangnya 1,5 meter ini kurang lebih. Iya, benar. Di sini kepalanya. Ini pusaka menandakan bahwa beliau pernah singgah di sini. Oh ya, baik. Pusaka ini dibawa sama tadi yang di depan itu sama Ki Mester. Pusakanya dibawa ke sini, dititipkan untuk dirawat, dan mungkin nanti jika berjodoh suatu saat keturunannya atau siapapun yang berjodoh dengan pusaka ini mungkin akan bisa diambil. Bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga secara cuman aura gaibnya aja. Aura gaibnya aja. Auranya yang datang. Bisa jadi dia masuk ke tombak yang lain. Iya, betul. Ini jelas banget kelihatan ini. Warnanya hitam ke biru-biruan karena sesuai dengan beliau yang suka dengan warna biru. Dan beliau ini Nyimas Melati ini jago silat, memang guru silat. Jadi dia dulu sering mengajarkan prajurit-prajuritnya berlatih silat, khususnya prajurit-prajurit yang mengawal dia dalam perjalanan menuju ke Batavia, ke Jayakarta. Dan kabarnya juga memang makamnya ada 3 di Tangerang ini. Iya, betul. Petilasan sebetulnya. Kita belum tahu pasti. Nah. Mungkin selanjutnya kita bisa ke petilasannya yang selanjutnya ya. Iya, insya Allah kalau kita ada waktu. Nah, di belakang ini ada nih, ini ada seorang yang ngejaga juga sih, dapat tugas ini sampai saat dia meninggalnya dikuburkan di sini juga, di makam ini sebetulnya makam nih. Oh, ini makam. Ada makam. Saya kira cuma Ada lelaki kurang lebih fisiknya nggak begitu tinggi sih lah, sekitar 160 sentian lah tingginya, agak hitam kurus. Ya kulit orang Banten gimana lah, hitam begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memperkenalkan diri, namanya Eyang Prawira. Prawira.
tinggi sih saya bilang enggak ya, tapi kayaknya sih orang dari penampilan sih sesepuh kampung sini. Kalau dari penampilannya Prawira. Banyak yang pasang dupa juga. Atau panggil saya Ki Gobang. Maksudnya apa ya? Dia menyebutkan diri atau panggil saya Ki Gobang. Coba ya saya hadirkan dulu ya, biar saya bisa melihat jelas ya. Kalau dari ceritanya dia ini sebagai sesepuh sini aja sebetulnya. Cuman saya juga nggak tahu kenapa orang banyak yang datang mendoakan dia. Saya juga nggak tahu nih. Ceritanya keistimewaannya apa? Dia sendiri bilang dia tidak punya apa-apa. Mungkin karena dia sesuai di sini. Iya mungkin. Iya. Seperti itu. Sampaikan. Iya, amin. Selagi niatnya baik nanti Iya betul. Coba terkadang kan orang datang ke surga. orang datang iya sudah terbersit niat, Ada maksud dan tujuan. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Ki ya, saya mau menjelaskan sedikit tentang Aki. Maaf ya kalau salah. Beliau ini namanya Eyang Gamparan, tapi itu sebetulnya julukan, bukan nama sebenarnya. Beliau juga cuma ngasih tahu ke saya yang namanya ini Ki Buyut Hideng, karena bentuknya tinggi, hitam, ampura ya Ki, ampura ya Ki. Jadi bisa dibilang ini dia orang yang pertama kali lah ini makamin di sini. Sesepuhnya kampung ini, sesepuhnya di sini. Jadi cukup, saya nggak boleh banyak-banyak menggambarkan dia. Takut terbuka identitasnya, identitas aslinya. Tapi yang namanya Ki Hideng ini dia. Makanya namanya Ci Hideng. Iya. Dulu ya namanya Ci kan cai. Jadi air yang hitam, sebetulnya nggak hitam, cuma butek. Kalau kata itu butek, kotor, nggak hitam. Maaf, saya tidak bermaksud untuk ngambil pusaka di sini. Saya cuma ingin gimana? Kita cuma untuk mengetahui sejarah aja ya. Jadi nggak ada niat untuk mengambil apapun yang ada di sini Ki. Saya minta maaf. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Saudara Andri? Cukup. Iya. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak karena takutnya juga salah. Tapi sepintas saya lihat ya seperti itu dia menggambarkannya. Cukup, kita pindah ke tempat lain. Oke, jadi sekarang kita lagi di makam Ki Buyut Mester. Iya betul. Ya, dari menurut abang nih, apa yang dilihat nih? Yang dilihat dari sosoknya, beliau ini sebetulnya seperti seorang perangkat desa, seperti lurah, atau kalau mungkin zaman dulu dibilangnya gimana ya, demang atau gimana gitu ya, seperti itulah. Ternyata seperti itu. Jadi Mester itu ternyata setelah beliau bercerita, Mester itu julukan yang diberikan oleh Belanda. Jadi dia ini diberikan mungkin jabatan atau kepercayaan oleh pihak Belanda
untuk mengepalai suatu daerah gitu. Ya sih sempat dengar memang dia ini seorang Demang, tapi saya lupa namanya siapa. Ya. Untuk nama aslinya beliau tidak mau menyebutkan untuk nama aslinya ya. Cuman orang-orang di sekitar sini biasa manggil dia Ki Mester, Buyut Mester, Buyut Mester. Yang asal kata dari Mister, sebetulnya itu asal kata dari orang Belanda itu bilangnya Mister. Oh. Cuman karena pengucapan orang Indonesia jadinya Mester. Iya ya. Gitu. Jadi Mester. Ya, seperti itu, Iya, seperti iya. itu. Masuk akal sih. Tuh. Jadi untuk aura sendiri di sini banyak sih orang yang pada minta keberkahan, ngalap berkah lah. Untuk kewibawaan, kepangkatan, orang yang mau pemilihan kepala desa, kepala lurah di sini. Karena dari auranya sendiri kelihatan banget untuk seperti itu. Tuh auranya. Ya, bisa dilihat sih banyak juga yang datang ke sini pakai pakaian safari seperti Iya. itu. Hampir merata sih kayak anggota. Ya kita sendiri kan sekarang merasakan nih hawanya dingin nih, enak nih. Auranya dingin ya. Hawanya. Untuk sosoknya nggak begitu tinggi gede lah, biasa. Kurus. Agak tinggi sekitar 172-an dan memang berwibawa, dari muka juga berwibawa. Dari mukanya. Seperti itu. Terus untuk dengan yang tadi petilasan berarti ini berkesinambungan dong sama dia. Iya, kayaknya seperti itu kayaknya. Kayaknya seperti itu. Mungkin beliau ini dititipkan untuk ngejaga pusaka dari yang tadi petilasan tadi. Ya mungkin nanti suatu saat bakal diambil mungkin Sama keturunannya. Iya. Jadi ini kita sedang berjalan menuju Sendang atau Telaga ya. Nah, di sini tempat mandi sih. Kebanyakan orang-orang mandi di sini. Ada ritual biasanya. Bisa lihat ini sendangnya. Itu sendang, tapi orang-orang sini ini sebetulnya sendang ya, tapi orang-orang sini bilang ini telaga. Kalau saya sih biasa ngelihatnya kayak begini sendang mata air. Coba dilihat lagi di ujung air. Airnya masuk jalan. Nah, Menuai produk. ya. Sorot. Jadi yang di Telaga ini bang, menurut abang kayaknya sih memang banyak energi juga di situ. Ya, Dari itu yang saya lihat ada 5 orang cewek, wanita lah, kalau cewek terlalu kasar ya untuk mereka ya. Di situ saya lihat ada 5 orang wanita sedang duduk, kakinya sambil menjulur ke air gitu, sambil begitu gerak-gerakin begitu, kayaknya nyuruh kita untuk mandi. jadi ngajak mandi bareng Ya, istilahnya betul, begitu. Itu biasanya dia mau ngasih apa tuh kalau begitu? Kurang tahu saya juga maksudnya apa ya, tapi kayaknya sih untuk membuka aura itu di situ itu. Terlihat banget itu membuka aura. Membuka aura ya. Bukan aurat ya, bukan Ya, aura. aura ya. Jadi wajar sih karena kebanyakan ada anak yang sekolah pengen Ya, masuk iya. biasanya. Terus ada ya orang-orang yang pengen kerja lah intinya mah. Jadi kayak mau buka usaha, kadang ada aja yang mandi Ya, di situ. Betul. Seperti itu. Jadi gimana, Bang? Beliau ini seperti tulisan ini saya ngerti, ternyata tulisan ini artinya nggak tahu, artinya nggak tahu. Iya, bawa tuh kalau orang Sunda kasar bilangnya nggak tahu. Dia memang tidak mau diketahui. Ini mulai ya agak ganas ya. Iya. Baik ke orangnya ini.
Tapi beliau suka dipanggil Abah. Saya mah nggak ada pengetahuan apa-apa. Begitu yang dia bilang. Tepuk tangan saya rada nyetrum ini megangnya ini. Ya, itu juga dirasain sama rekan kita kemarin waktu sama si Hati. Pertama kali datang ke sini, pegang. Ini kalau menurut penafsiran saya, ini disebut moksa. Ini disebut moksa. Jadi dia masyhur tapi maktur, terkenal tapi tidak mau dikenal. Ini beliau ini. Masyhur. Ya, tapi maktur. Jadi dia terkenal tapi tidak mau dikenal. Beliau ini. Iya sih. Makanya disebutnya Syekh Boa. Menurut saya artinya bacanya bukan Boa. Syekh Boa. Artinya nggak tahu artinya. Jadi Syekh Boa ting saha gitu istilahnya. Saha Boa gitu. Bahasa kulonnya seperti itu, bahasa kulonnya, bahasa Bantennya. Ya, saha Boa, Syekh saha Boa gitu. Itu beliau sedang berdiri di pojok sana. Ya, di pojok situ, persis di pojok situ. Ya, mungkin buat yang belum paham kali ya. Biasanya kan kalau kita di makam yang kita maksud orangnya ada di dalam, padahal terkadang isinya itu ada di luar makamnya atau di belakang. Nggak mungkin mereka ada di dalam, dan nggak mungkin pada saat kita berdoa di depan, nggak mungkin. Jadi sepanjang perjalanan saya, mereka selalu berada di belakang dan mengamini setiap doa kita. Gitu. Jadi mereka pun ikut mengaminkan ya. Berharap doa dari kita tuh sampai kan. Biar lebih jelasnya saya peragain nih posisi dia sekarang seperti apa. Maaf ya Ki, maafin Mbah. Jadi sekarang posisinya maafin Mbah ya nggak ada kesimpang siuran ya Mbah. Jadi sekarang beliau sedang seperti ini posisinya. Di sini teman kita, abang kita sedang memperagakan ya dari yang dia lihat posisi dari isi makam ini. Kita bicarakan. Ini dia posisinya beliau. Oh, nunduk ya. Ya seperti ini, bongkok-bongkok persis seperti ini. Oke. Seperti ini, persis seperti ini. Ini sambil menyimak apa yang sedang saya bicarakan. Ya, teman-teman bisa lihat lah. Ya, berarti selama ini pun kita berdoa orangnya ada di sebelah sana. Ya, ini sekedar untuk pengetahuan aja. Jadi ini menurut pandangan kita dan yang kita lihat. Ya mungkin ada anak-anak yang mempunyai karunia dari Allah bisa melihat seperti apa bentuknya atau sama dengan apa yang saya jabarkan. Posisi seperti ini dan tingginya pun sama kurang lebih seperti saya tingginya. Gitu ya. Dan beliau bilang tolong jangan digambarkan wajah saya. Ya, kebanyakan sih memang dari yang makam-makam seperti ini memang dia tidak mau disebutkan nama, tidak mau digambarkan, dan memang mereka tidak ingin sangat dikenal ya. Betul. Entah atas dasar mungkin ya kalau memang ada yang tahu mungkin nanti banyak yang datang untuk meminta. Betul. Sedangkan mereka dalam keadaan tidak tahu aja tetap meminta datang ke makam-makam seperti ini. Jadi gini, untuk aura di lingkungan di sini khususnya dalam ruangan ini khususnya itu memang menyejukkan. Tapi jika kita keluar dari ruangan ini itu sudah berbeda lagi. Wilayahnya. Terkadang mungkin yang mengamini bukan beliau tapi yang di luar sana. Gitu loh. Iya. Kan banyak orang yang berkunjung ke makam ziarah dari rumah sudah mempunyai suatu niat yang tidak terucap tapi terucap di hati, bukan terucap di mulut. Tuh, mereka sudah punya tujuan masing-masing yang kita nggak tahu tujuan mereka apa. Pokoknya saya mau datang ke sana, saya mau minta inilah. Ya, itu. Kebanyakan ya. Yang lebih bahaya lagi jika mereka sudah punya niat, jika niat sudah terkabul, mereka akan mengucapkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Itu yang lebih bahaya lagi. Jadi menjanjikan misal kalau saya bakal kesini lagi bawa ini gitu. Nah, itu. Atau bakal rajin kesini. Ya, dan kadang-kadang orang kan penuh dengan sifat lupa manusia itu.
apalagi yang sudah sukses kan. Itu yang bahaya, itu terkadang itu ditagih itu karena mereka sudah mengucap meskipun tidak dari mulut tapi dari hati terucapnya. Jadi kita ngadep sono. Oke. Di belakang kita ini portal dimensi. Ini membelah daerah di sini betul. Ini portal dimensi nih. Jadi ini bukan sekedar pohon ya? Ya, ini portal dimensi nih. Jadi pintu gerbangnya mereka untuk keluar masuk. Beda wilayah ini. Karena di sini mayoritas pemakaman lama ini sebelah sini nih. Pemakaman lama. Sama halnya waktu kita di sono ya, waktu di Syekh Suranata kan ada betul, portalnya di sini pun ada. Lebih jelas banget, lebih gede banget ini. Jadi pohon bukan sekedar pohon ya, ini. Itu. Coba itu dulu kita buktikan tempatnya. Kantongin dulu tuh. Ini kantongin dulu. Kan kita nih antri nih untuk membuktikan setebal mana nih portalnya. Sambil diomongin setebal apa dan sekenyal apa dia. Agak hangat ya. Agak kenyal begitu. Ya. Ini sih berasa sih. Megang apa sih? Ya squishy gitu orang. Cuman lebih tebal dari squishy. Kalau squishy sih enak. Cuman di sini ada lumayan ini. Jangan terbawa ini. Yang ya sebetulnya maaf ini dulu yang hibur rombongan dari daerah Banten, ini dia. Oh, jadi ini seorang nyai. Iya. Menyai siapa kita nggak tahu nih. Janganlah kata dia, jangan diungkap. Saya juga nggak ngerti ya kenapa mereka kayaknya takut gitu untuk diungkap gitu loh. Karena mungkin banyak sejarah juga yang mencatatkan mereka tapi dengan nama lain mungkin sih. itu udah pasti, kalau itu udah pasti. Cuma kita kan nggak tahu kan apa namanya asal muasal dulunya kenapa dia bisa seperti itu kan, kita nggak tahu kan. Jadi gimana kan nih menurut Andri nih selama sekarang ini penelusuran kita hari ini, apa yang dirasakan? Ya lumayan banyak sih ya, mulai dari tadi yang di depan, makam paling depan keramat Mester tadi ya. Itu sih lumayan ya, karena setelah keluar masuk lagi mulai berasa aura dinginnya mulai berasa. Setiap tempat itu kita merasakan perbedaan energi ya. Ada yang energinya bikin dingin, ada yang bikin ngap, ada yang bikin panas, ya kan? Terutama yang terakhir tadi ya. Nah, itu ya. Dingin tapi gerah. Gimana sih ngomongnya itu? Dingin tapi juga keringet gitu kita kan. Mungkin karena pengap kali ya. Ya kan ruangan sempit lah. Di sini sih saya karena kita malam ya, jadi juga kondisi habis hujan, becek. Sebetulnya banyak ini. Ada satu sosok, satu tokoh yang usianya lebih tua dibandingin semuanya di sini. Jadi dia pertama kali dimakamkan di sini ada. Cuma saya belum tahu dari arah energinya sih arah sebelah sini. Cuma saya belum tahu di sebelah mana. Mungkin dekat makam yang tadi kali ya, atau ke atas sebelah sana, tapi kita nggak tahu. Tapi arah energinya ke sana, arah energinya. Oh ya, tapi mungkin juga udah nggak tahu bentuk nisannya. Karena kan saking tuanya dan saking lamanya. Jadi pertama kali dia dimakamkan di sini. Iya ya. Nah di sini sebenarnya teman-teman buat pengetahuan aja masih banyak, di bawah itu masih ada sekitar 2. Ada satu telaga kayak sendang yang dibilang orang itu isinya sih ikan, banyak ikannya. Terus ada makamnya juga di situ. Cuman ya berhubung keterbatasan kita malam ini habis hujan, ya mau nggak mau di skip dulu. Betul di skip dulu. Mungkin untuk penelusuran nanti lah. Ya, buat PR ya. Tapi kayaknya saudara ini mulai berkeringat sekali nih kayak saudara. Oh, gerah sekali ini. Entah apa ini dari tadi, ada yang di kiri, pindah ke kanan, ada yang lari. Ya itu kan wajar, namanya kita memasuki wilayah mereka. Jadi mereka juga ingin berinteraksi dengan kita sebetulnya. Gitu.
gitu loh. Bisa dibilang padahal kita ini nggak terlalu melakukan kegiatan apapun, lari pun enggak. Kita hanya sekedar berjalan santai. Banyak istirahat malah kita. Tapi gerah gitu. Nah. Gimana tuh? Itu gimana kita tuh menceritakan dingin tapi gerah gitu. Susah. Ya mungkin malam ini untuk daerah Telaga Mester ya sampai di sini dulu. Oke. Kesimpulannya sih jangan terlalu percaya apa yang kami katakan, karena kami di sini menelusuri sesuai dengan apa yang kami lihat. Ya, walaupun itu mungkin ada yang berbeda, ada pandangan dengan kami atau itu kami mohon maaf jika ada salah-salah sedikit omongan kami. Ya, sebetulnya dengan kita mengunjungi pemakaman ini, kita akan mengingat bahwa kita juga akan bermukim di sini. Gitu. Makanya manfaatkanlah hidup sebaik-baiknya, berguna untuk orang lain, jangan menggunakan orang lain untuk diri kita sendiri. Ya kan? Jadi mau naiklah dengan cara yang baik. Betul. Aduh, jadi curhat ini. Oke, sampai di sini aja kan? Oke, untuk saat ini, ciu, bye bye.